Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 19 Mei 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 7 bangunan di Bentas Ambon ludes terbakar diduga api bersumber dari penggunaan lilin. Kebakaran kembali terjadi di kota Ambon. Kali ini 7 bangunan yang terdiri dari 5 rumah warga dan 2 unit barak pengungsian di Jalan Gajah Atas, RT 002 RW 003 Benteng Atas atau Bentas, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe ludes dilalap si jago merah, Senin dini hari 19 Mei 2025. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Canet Luhukai, menyebutkan bahwa peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Timur. Api dengan cepat membesar dan merambat menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan padat penduduk tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, kobaran api pertama kali terlihat di bagian ujung barak pengungsian. Kondisi listrik yang padam saat kejadian semakin menyulitkan upaya pemadaman awal oleh warga. Material bangunan barak yang sebagian besar terbuat dari triplek dan papan membuat api dengan mudah merembet ke bangunan lainnya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran atau damkar Kota Ambon diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Setelah berjibaku selama hampir 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 3.14 waktu Indonesia Timur. Akibat kejadian ini, 7 bangunan mengalami kerusakan parah, di antaranya 5 rumah warga milik keluarga Samalo, Porsolesi, Charles Lawalata, Watman Lucy, dan JL Noya, serta 2 unit bangunan barak pengungsian yang dihuni oleh 14 kepala keluarga atau kakak, juga rata dengan tanah. Beruntung Tribuners, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun diduga sementara mengarah pada kelalaian penggunaan lilin sebagai penerangan saat listrik padam oleh penghuni barak pengungsian. Saat ini Tribuners, para korban kebakaran membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak untuk meringankan beban mereka pasca kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Air. Tribuners, update prosesi evakuasi jenazah Firdaus di Gunung Binaya lalui medan terjal dan ekstrem. Kapolsek Tehoru Ibtu Afan Slamet menyampaikan perkembangan proses evakuasi Firdaus Ahmad Fauji dari Gunung Binaya. Menurutnya saat ini tim relawan sedang berusaha mengangkat jenazahnya dari lembah air terjun Kaliyahe dengan kedalaman 70 sampai 80 meter menggunakan tali ke puncak. Setelah berhasil diangkat, jenazah akan digotong menuju shelter 3 Manukupa melalui medan yang terjal dan ekstrem. Diharapkan jenazah akan tiba di Desa Piliana sekitar malam hari. Proses evakuasi ini memerlukan cuaca yang mendukung dan keselamatan tim relawan yang sangat dijaga. Sebelumnya Firdaus Ahmad Fauji, pendaki asal Bogor, Jawa Barat, hilang di Gunung Binaya, Pulau Seram, Maluku Tengah sejak 26 April 2025 lalu. Ia ditemukan dalam keadaan tidak selamat oleh tim pencari di lembah Yahe Gunung Binaya. Butuh waktu 20 hari para pihak berakhir lakukan pencarian terhadap Firdaus, dan pada Sabtu siang 17 Mei 2025 laporan dari para relawan bahwa Firdaus telah ditemukan namun dalam keadaan meninggal dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Tribunor, suasana haru iringi pelepasan jemaah calon haji Malteng menuju Baitullah. Isak tangis mewarnai suasana haru pelepasan jemaah calon haji atau JCH Kabupaten Maluku Tengah di Gedung Islamic Center Kota Masohi Minggu 18 Mei 2025. JCH di antara ratusan warga yang berdatangan ke Kota Masohi, mereka memadati pelataran Gedung Islamic Center sejak pagi sekira pukul 6.50 waktu Indonesia Timur. Para pengantar maupun warga sekitar berdesak-desakan melepas para jemaah dengan harapan jemaah bisa pulang dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Pantauan tribunrampon.com sekira pukul 7.10 waktu Indonesia Timur, sepanjang jalan protokol Masohi juga dipadati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Jumlah itu tertuang dalam laporan Kepala Penyelenggara Haji Kabupaten Maluku Tengah yang dibacakan Kepala Tata Usaha Baim Wailisa mewakili para Kemenak Maluku Tengah. 142 JCH ini berasal dari 11 kecamatan di Maluku Tengah dengan rincian Kecamatan Amahai 23 orang, Kecamatan Kota Masohi 44 orang, Kecamatan Seram Utara 14 orang, Kecamatan Tehoru 11 orang, Kecamatan Telutih 2 orang, Kecamatan Salahutu 12 orang, kemudian Kecamatan Lehitu 12 orang, Kecamatan TNS 2 orang, Kecamatan Saparua Timur 4 orang, dan Kecamatan Banda 15 orang. Ratusan JCH ini diberangkatkan dengan kapal cepat tujuan Tulehu di Pelabuhan Ina Marina Kota Masohi. JCH akan diberangkatkan menuju embarkasi Haji Antara atau EHA di Waiheru Kota Ambon. Diketahui sebanyak 142 JCH asal Maluku Tengah akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Patimura Ambon menuju Bandara Hasanuddin Makassar pada Senin 19 Mei 2025. Tribunor, Kadis PTSP Maluku Tengah akui berkas izin teknis Hotel Intan dari PUPR tercecer. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Maluku Tengah, Aji Tuakia, mengaku berkas izin teknis Hotel Intan dari Dinas PUPR, dari Dinas PUPR tercecer. Pengakuan itu disampaikan Tuakia saat diwawancarai awak media di Masohi, Jumat 16 Mei 2025. Pengakuan Tuakia sekaligus membantah ketiadaan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk hotel milik Kim Fui atau Andreas Intan. Namun demikian, Tuakia tidak bisa memastikan fisik dokumen rekomendasi PUPR. Kata dia berkasnya tercecer namun ia sangat ingat jelas nomor suratnya. Ia menyebut kemungkinan ada dokumennya yang tercecer namun nomor rekomendasi PBG dari PUPR ada. Dijelaskan PBG untuk gedung hotel milik Kim Fui yang memiliki 3 lantai telah diterbitkan, namun dalam pelaksanaannya bangunan dikembangkan menjadi 5 lantai. Disampaikan pemilik hotel telah mengajukan permohonan izin tambahan 2 lantai setelah 2 kali disurati, namun tidak direspons. Ia menambahkan bahwa ukuran bangunan juga mungkin tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan, namun pengecekan lapangan merupakan tanggung jawab PUPR. Ia juga menyingkap terdapat bangunan lain milik Kim Fui yang tidak memiliki izin di kilometer 9. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPRD Maluku Tengah, Nafis Amahoro, menyoroti kasus bangunan hotel 5 lantai milik Andreas Intan yang sudah selesai dibangun tanpa rekomendasi PUPR. Bahkan dalam izin hanya 3 lantai, namun faktanya dibangun yang ada adalah 5 lantai. Nah kan izin sudah terlanjur keluar dari PTSP ini sama pemerintah. Jadi DPR Masih dengan kasus Hotel Intan, Tribuners, Wakil Rakyat duga ada kejanggalan di berkas izin persetujuan bangunan Hotel Intan Masohi. Komisi 3 DPRD Maluku Tengah dan Dinas PUPR rapat bersama guna memperjelas kejanggalan rekomendasi teknis Hotel Intan milik pebisnis Andreas Intan di Masohi. Dalam rapat itu, Tribuners, Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tengah Sahbudin Hayoto mengatakan akan memanggil Dinas PTSP Maluku Tengah untuk menjelaskan kejanggalan terbit izin persetujuan bangunan gedung atau PBG hotel itu.
Kata dia, Dinas PTSP akan dipanggil untuk memperjelas masalah ini. Pihak manajemen Hotel Intan juga akan dipanggil karena sudah menyangkut persoalan pendapatan asli daerah atau PAD kabupaten. Ia menuturkan sudah pasti rekomendasi teknis yang terbit berkaitan dengan perhitungan teknis ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada landasan hukum dari Pemda. Mengingat ini adalah bangunan bisnis yang umumnya akan banyak diakses masyarakat. Sementara itu, Tribuners Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah Hasan Firdaus merincikan teknis bangunan untuk memperoleh PBG dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Maluku Tengah. Karena Dinas PTSP bukan instansi teknis, diperlukan orang atau instansi untuk memverifikasi berkas teknis. Setelah itu, barulah mengurus berkas-berkas administrasi. Syarat teknis ini dibawa dari Dinas PTSP ke Dinas PUPR untuk diverifikasi, bisa tidak untuk diizinkan pembangunan. 155,65. Coba 2334 dibagi 15 betul nggak sih? Ya, 155,65. 155. Juga terkait dengan rekomendasi teknis. Pertanyaan saya di sini untuk mungkin menjadi diskusi kita juga Pak Kadis, bahwasanya dia melakukan pekerjaan dimaksud sudah tentunya harus ada rekomendasi teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah. Tetapi yang terjadi sekarang itu tidak lagi mendapatkan izin teknis, bukan mendapatkan, tidak memakai izin teknis dari Dinas PUPR, tetapi dia cuma berasumsi dengan izin yang dikeluarkan oleh PTSP. Nah, maksud saya, apakah dengan kejadian pembangunan yang dimaksud ini seperti ini, apakah kita bisa mendiskusikan hal-hal yang lebih lanjut? Mungkin jangan dulu kita mendiskusikan terkait dengan luas bangunan yang dimaksud, parkiran atau sepadan dan lain-lain, tetapi kita dudukan terkait dengan diskusi awal kita, yakni rekomendasi teknis seharusnya kan dikeluarkan oleh PU, tetapi ini kan tidak ada. Nah, mungkin dengan tidak ada rekomendasi teknis dari Dinas PU inilah apa yang harus kita bicarakan. Mungkin saya jawab dari yang Pak Ketua dulu, karena ini yang proses awal. Ketika orang mengurus IMB itu, tidak ada orang pengurus IMB itu ketemu PPU itu tidak ada. Saya bilang seperti itu. Semua syarat itu dimasukkan di PTSP kan begitu. Syarat itu ada dua. Syarat administrasi sesuai ada perda bangunan gedung kita termasuk undang-undang mensyaratkan bahwa setiap bangunan gedung itu harus memenuhi dua syarat. Syarat administrasi dan syarat teknis, sehingga keluarlah apa yang namanya izin mendirikan bangunan. Nah, itu semua dimasukkan berkas itu di PTSP. Nah, karena PTSP itu bukan orang teknis, diperlukan orang instansi yang untuk memverifikasi berkas teknis tadi itu. Jadi, tugas PTSP adalah memverifikasi berkas administrasi, kemudian berkas-berkas administrasi secara teknis ini dibawa oleh PTSP ke PU, harusnya seperti itu, untuk diverifikasi ini bisa enggak. Tapi berkas sampai hari ini itu tidak pernah kita terima. Jadi jangan ada anggapan bahwa pemohon datang ke PU membawa berkas teknis, tidak. Jadi berkas teknis itu dibawa oleh PTSP ke instansi-instansi teknis, seperti kalau IMB ya berarti ke PU, kalau urusan lain ya berarti ke teknis lain, seperti itu. Nah, sampai hari ini urusan berkas teknis itu tidak pernah ada. Jadi makanya kita tidak pernah tahu di luas lantainya ini akan seperti apa, ya seperti karena tidak ada. Konsekuensinya dia bisa menambah KLB tadi. Ada beberapa item di situ tuh. Salah satunya parkir. Kalau di sepanjang dia tidak memenuhi parkiran untuk 38 mobil ini, maka penambahan lantai ke 5 tadi tidak bisa dilakukan. Kalau dia memenuhi Kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners, kebakaran di Pasar Langgur Maluku Tenggara, 3 unit ruko hangus terbakar. Kebakaran hebat kembali terjadi di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Provinsi Maluku, 18 Mei 2025 malam. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung sigap bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Barulah beberapa menit berselang 4 mobil suplai air milik warga sekitar datang membantu.
Kemudian disusul mobil damkar Malra, Tual, dan mobil pemadam milik angkutan laut serta anggota dari Polres Malra. Dalam memadamkan api, beberapa petugas dan warga berusaha membuka paksa pintu toko kelontong yang diketahui sumber api itu berasal. Setelah berjibaku hampir 1 jam lebih, barulah pada pukul 22.40 waktu Indonesia Timur, api berhasil dipadamkan. Dari insiden ini tidak ada korban jiwa, namun 3 unit ruko hangus terbakar dan kerugian belum diketahui pasti. Regina Efruan, salah satu pedagang di Pasar Langgur, saat diwawancarai tribunambon.com mengaku awalnya terjadi ledakan kecil dari arah toko kelontong yang berada di seputaran terminal mobil Ngilngov. Menurutnya, pasca ledakan sontak api mulai membumbung tinggi. Pedagang dan warga berinisiatif memadamkan api dengan cara apa adanya. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Malra, Rahman Madubun, saat dihubungi tribunambon.com melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Kalau penyebab kebakarannya, memang belum menanyakan kepada masyarakat ya kakak, soalnya semuanya baru tiba dalam keadaan tiba-tiba terima kaget kebakaran. Sampai itu lain karena nanti pasti dijabarkan di dalam berita artikel lihat di belakang. Masih dari Maluku Tenggara, Tribuners, tawuran pemuda di Ohoibun, Maluku Tenggara, 1 orang luka-luka. Tawuran antar pemuda kembali terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, Provinsi Maluku, Sabtu 17 Mei 2025 malam. Bentrok terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, melibatkan kompleks Ohoibun Atas dan Ohoibun Bawah. Akibat kejadian tersebut, SL mengalami luka-luka di bagian belakang kepala sehingga dilarikan ke RSUD Karel Satsuitubun. Kapolres Malra AKBP Frans Duma menyebutkan berdasarkan kronologis pada Jumat malam tanggal 17 Mei 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Timur terjadi tawuran kompleks pemuda Ohoibun Atas dan Ohoibun Bawah. Diawali dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dengan cara memanah korban KR. Menurut Frans, korban KR terkena panah pada bagian pinggang di kompleks Ohoibun Atas sehingga memicu tawuran antara pemuda kompleks Ohoibun Atas dan kompleks Ohoibun Bawah dengan membawa alat tajam berupa parang dan panah-panah wire serta senjata rakitan. Dikatakan Tribuners, situasi memanas dan terjadi aksi saling serang antara warga. Akhirnya ada korban lainnya berinisial SL mengalami luka di bagian belakang kepala sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Karel Satsuitubun. Tribuners, Kapolres mengatakan bahwa telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan diperoleh barang bukti berupa alat tajam, panah wire, dan parang. Selain itu diperoleh senjata rakitan di TKP yang diduga ada kaitan dengan korban SL. Kata Duma, informasi terbaru korban sudah mulai membaik di RSUD Karel Satsuitubun Langgur. Ditegaskan pihaknya bersama TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta masyarakat berkomitmen menjaga pemeliharaan Kamtipmas dan penegakan hukum. Mohon ini Komandan dong su kacau kembali di muka Charlie ini Komandan. Mohon bantuan Komandan. Dong su bawa ke panen. Mohon ini Komandan dong su kacau kembali di muka Charlie ini Komandan. Mohon bantuan Komandan. Kita ke berita terakhir, Tribuners, tawuran antar 2 kelompok pemuda di Ohoibun, polisi kerahkan 90 personil amankan lokasi.
Tawuran antar dua kelompok pemuda kembali terjadi di Ohibun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Sabtu 17 Mei 2025. Tawuran yang berlangsung sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Timur ini dipicu aksi penganiayaan terhadap seorang pemuda yang diserang menggunakan panah-panah wayar. Melalui keterangan resmi, Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah mengatakan, insiden itu melibatkan kelompok pemuda dari Kompleks Ohibun Atas dan Ohibun Bawah. Peristiwa bermula saat korban berinisial KR alias K, seorang remaja berusia 17 tahun dari Ohibun Bawah diserang oleh orang tak dikenal atau OTK saat sedang berada di depan rumah warga di Ohibun Atas. Menurutnya setelah serangan tersebut, korban berlari ke arah pangkalan ojek di belakang Dragon dan kemudian melapor ke Polsek Kei Kecil. Dalam waktu singkat, kelompok pemuda dari Ohibun Atas bergerak menyerang Ohibun Bawah menggunakan batu, kayu, dan panah wayar. Serangan dibalas oleh pemuda Ohibun Bawah dengan senjata tajam dan batu. Kemudian untuk mengamankan lokasi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, aparat gabungan dari Polres Malra dan Kodim 1503 Langgur yang sudah bersiaga di pos terdekat tiba di lokasi. Dalam bentrokan tersebut, 2 orang dilaporkan mengalami luka. KR alias K dari Ohibun Bawah terkena panah wayar, sementara SL dari Ohibun Atas dilaporkan mengalami luka tembak di bagian dahi. Keduanya kini tengah dalam penanganan medis. Hingga Minggu 18 Mei 2025 pagi, aparat keamanan masih berjaga. Sebanyak 90 personil gabungan yang terdiri dari 30 anggota BRIMOB, 30 anggota Polres, dan 30 personil TNI dari Kodim 1503 dikerahkan untuk memastikan kondisi tetap kondusif. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 19 Mei 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabisi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.